Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita ngobrol perdana dengan dokter kita, Dokter dari Syahbana. Yang mana kita mau membahas sesuatu yang unik karena sesuatu itu dianggap lazim, padahal sebenarnya ada yang perlu dipertanyakan, diklarifikasi. Apa itu? Yaitu soal minum dengan cara berdiri. Sebenarnya minum dengan berdiri itu apakah baik dari sisi kesehatan ataukah tidak? Maka kita akan mengulasnya dengan Dr. Heri Syahbana. Cuma sebelumnya kita mau lihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, bahwasanya ada beberapa bisa disebut instansi, itu bahkan instansi secara resmi menerbitkan sebuah poster infografis yang menunjukkan bahaya dari minum dengan berdiri dari sisi kesehatan. Apakah itu benar ataukah itu tidak? Ada beberapa hal yang disajikan dalam poster itu. Salah satunya adalah merusak lambung, merusak ginjal, bahkan organ tubuh yang lainnya. Apakah itu benar? Mari kita tanyakan kepada Dr. Heri Syahbana, spesialis radiologi. Gimana Pak Dokter? Di Jogja apakah aman-aman saja? Alhamdulillah, lagi rame pada putar-putar. Oh, Lebaran ya. Ini sesi pertama pas Lebaran. Jadi ada sayup-sayup suara dangdutan. Ya, monggo mungkin bisa diklarifikasikan dok sebagai sosok dokter panutan ya. Senior maksudnya. Panutan. Oke. Yes. Mungkin tadi perlu dirinci dan satu-satu aja fakta atau pendapat yang beredar di masyarakat seperti kita bahas satu persatu. Jadi tadi kan disebut langsung berapa, nah itu kita dirikan satu-satu, kita bahas satu-satu, nanti kira-kira seperti apa yang benar atau yang mendekati kenyataannya seperti apa. Jadi kalau tadi kan langsung kita supaya lebih dalam detail satu-satu aja, nggak usah langsung banyak. Oke, kita ulas satu persatu. Jadi dengan sampaikan apa yang fatal dulu, merusak ginjal, gimana tuh? Merusak ginjal, nah harus ditanyakan dulu ya, merusak ginjal itu mekanisme seperti apa yang disampaikan di situ, ada nggak keterangan ya, bagaimana tengok dulu itu menyebabkan ginjalnya rusak. Nah, definisi merusak itu apakah seperti apa? Coba kita baca dulu. Ini terbitan resmi dari sebuah klinik. Nah, kita sensor saja namanya. Mempengaruhi kesehatan ginjal. Ya, nanti kita kena somasi. Oh. Horor. Iya. Jangan disebut pokoknya. Jadi di sini dituliskan air itu kalau diminum berdiri akan langsung masuk ke ginjal. Nah, itu gimana? Sehingga ginjal menjadi rusak. Bener nggak tuh? Itu sekarang, ya itu kalau kita bicara tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, kita larinya nggak jauh-jauh. Ilmu dasarnya selalu anatomi dan fisiologi, minimal dua itu. Jadi kalau kita ngomong anatomi itu mengenai struktur organ-organ, bagaimana organ itu tersusun, dan ngomong fisiologi kita membicarakan masalah bagaimana organ-organ atau jaringan itu berfungsi. Nah sekarang kita ngomongin minum berdiri, kemudian saringan ginjal atau fungsi ginjal. Gitu. Kalau di situ dikatakan tadi minum berdiri menyebabkan cairan langsung masuk ke dalam ginjal, gitu nggih?
Apakah seperti itu? Apakah langsung masuk ke ginjal? Nah, itu dia. nah itu pertanyaannya kan gitu. Jadi ya itu yang akan kita bahas. Ini nanti ditampilkan gambarnya ya. Jadi Kita gambar tampilkan anatomi bagaimana organ anatominya. pencernaan. Ya, Ah, ya ini jaringan anatomi bahwa saluran pencernaan itu mulai dari mulut ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian ke usus halus, usus kemudian keluar melalui rektum dan anus. Saluran pencernaan. Jadi kalau kita makan, kita minum, yang berfungsi adalah saluran pencernaan. Jadi kalau kita gambarnya ini nggak ada ginjal, di situ tidak ada mencantumkan. Artinya kalau kita minum, mau sambil tidur, mau sambil duduk, nungging dan seterusnya, itu tidak ada kaitannya dengan ginjal, karena banyak saluran pencernaan tidak langsung ke ginjal, sehingga statement menyebabkan cairan langsung masuk ke ginjal itu sudah kita pertanyakan masuknya lewat mana karena salurannya beda. Oke, jadi dari situ kita sudah statementnya sudah ngawur, bernilai salah. Oh iya, jadi mengundang perdebatan sendiri udah, atau nggak usah bahkan wis nyontoh salah gitu, sehingga nggak usah dilanjut lagi gitu. Wis salah kok ditambahin. Itu dua sistem yang berbeda. Iya, jadi posisi yang lain ya paling masuk ke saluran pencernaan ya, gitu ya. Itu pun kalau ke dokter beda ya itu ya. Maksudnya kalau periksa masalah penyakit dalam itu kan beda dengan urologi kan ya? Iya, beda. Nah iya. Kalau urologi itu dia topiknya memang cuma sistem ini, sistem urologi gitu. Jadi ginjal, saluran kencing dan Oke. Jadi clear ya, masalah merusak ginjal itu tidak benar. Terus yang kedua ini soal menyebabkan heartburn. Apa itu heartburn? Air mengalir dan menciprat pada area kerongkongan. Nah, itu menyebabkan menaiknya asam lambung ya. Gimana tuh? Sampai menciprat itu gimana maksudnya menciprat ini? Ciprat itu ya nyiprat kalau bahasa ini kan, kalau kita kayak air wudhu ya, air keran ya, dialir terus nyiprat. Tuh tumpah terus nyiprat kemana-mana gitu, kayak seperti itu yang buat teori itu. Karena kita kalau ada lihat di gambarnya di kerongkongan masuk ke lambung itu kan memang seperti pipa, kalau digambarkan seperti pipa kemudian masuk ke lambung. Tapi pada dasarnya kan kerongkongan itu tidak seperti pipa, jadi dia bentuknya sepertinya hilang ini koneksinya. Halo, kok hilang? Ya, ora stabil koneksi nih. Aduh, sampai stabilizer. Nah, ya, gampang. Ya, jadi, oke. Jadi air atau makanan yang diminum lewat mulut masuk ke kerongkongan itu turunnya itu juga nggak seperti kalau air lewat pipa yang langsung plong bablas gitu aja ya, langsung tanpa hambatan. Dia akan tetap dipengaruhi sama gerak peristaltiknya, gerak memompa dari dinding kerongkongan,
sehingga turunnya pelan-pelan. Ya, jadi nggak maksor kayak air terjun itu enggak. Jadi dia pelan-pelan sehingga masuk ke dalam lambung pun itu bertahap. Dia mengalir sifatnya. Jadi bukan terus kayak air terjun terus di bawah nabrak dinding lambung mana-mana gitu kan. Itu nggak gitu juga ya. Tapi seandainya pun katakanlah bahwa oke lah jatuhnya memang bebas gitu, jatuh bebas. Kalau kita belajar fisika, gerak jatuh bebas itu kecepatannya berapa sih? Kita ingat aja bahwa dari faring dari pangkal kerongkongan sampai ke lambung itu jaraknya cuma enggak berapa senti? Paling panjang itu 50 cm katakanlah. 50 cm kalau jatuh berubah beraturan karena dia jatuh bebas begitu. Kalau kita belajar fisika, pada belajar fisika atau dulu? Ya, dikit-dikit lah. Yang bikin orang itu mungkin nggak belajar fisika. Jadi kalau jarak cuma 50 cm gitu, gerak jatuh bebas itu ya kecepatannya meter per sekon toh. Iya, sama air keran aja ya. Air keran itu kan jatuhnya segitu itu, sehingga kalau ngenain dindingnya bawah itu ya anteng wae popo gitu kan. Kita bayangin kalau air hujan jatuh dari atas kemudian pas kena di muka atau di mata begitu kan ya rada pedes tapi nggak gitu-gitu amat gitu kan. Mukosanya mata itu juga kuat. Ya, sehingga kalau dari jarak yang cuma setengah meter nggak ada apa-apanya sama tinggian air hujan jatuh itu, maka ya insya Allah mosok lambung sedikit itu gitu. Bilangan itu mungkin, tapi ya nggak tahu juga kalau lambungnya anak-anak zaman sekarang gitu mungkin serentan sesensitif perasaannya mungkin. Ya. Aduh, paket instan. Oke, jadi fakta kedua, lanjut. Yo. Fakta kedua membantah apa yang sudah tersebar di media sosial oleh salah satu akun resminya ini ya, siapa ini Pak? Itulah pokoknya. Ada yang ketiga, ini penjelasannya nggak terlalu detail, tapi cuma tuliskan saraf menegang. Itu sarafnya bagian mana ya? Bagian bawah apa? Bagian atas ya? Nggak tahu juga ini saraf yang mana yang maksudnya menegang. Mungkin kalau berdiri itu terus posisinya gampang tegang mungkin kalau gitu. Jadi karena statementnya nggak jelas ya kita nggak bisa bahas juga. Langsung lanjut aja nih. Oke, lanjut lah. Kalau ditambahnya ngelantur kemana-mana itu. Nih, ini agak unik ini. Hubungan antara minum berdiri dengan terkena artritis itu gimana tuh, Dok? Nah itu pertanyaannya gimana itu? Gimana ini? Waktu kita tinggal karena banyak berdiri itu. Jadi karena banyak berdiri sehingga terjadi berlebihan di sendi lututnya mungkin sehingga artritis, tapi nggak ada hubungan sama minumnya gitu. Jadi kejauhan. Sorry ini ngasal loh guys. Jadi minum langsung memang kalau dari awal itu. Oh, kalau itu ya udah ada salurannya, sama seperti yang pembahasan pertama tadi, itu nggak nyambung urusannya. Iya. Jadi kalau dari salurannya nggak ada hubungannya. Oke. Jadi kalau saya sih yang bikin artritis ya lebar dirinya itu. Ya, bisa disimpulkan Dok, gimana terkait dengan artikel-artikel yang semacam ini, mungkin bisa dipersingkat untuk kesimpulannya. Oke, jadi banyak beredar memang artikel-artikel yang kelihatannya ilmiah begitu, tapi sebenarnya kalau dibahas secara ilmiah justru terbukti nggak ilmiah atau ya sekedar hoax saja gitu. Kadang-kadang itu cuma sekedar mengilmiahkan, ilmiahisasi dari ajaran-ajaran syariat, dari ajaran Islam misalnya.
larangan supaya kalau minum jangan berdiri, kemudian ditaati begitu, kemudian dibuatkan teori ilmiahnya, dan ya akhirnya cukup kontraproduktif karena teorinya memang udah gadok gitu ya, asal cocokologi, sehingga kalau mau ngikutin aturan syariat ya ikutin aja. Jadi jangan minum sambil berdiri, jangan makan sambil berdiri. Karena apa? Ya karena dilarang sama Rasul. Gitu. Sedangkan dilarang Rasul, insya Allah karena tidak berdiri itu lebih daripada yang berdiri. Ya, itu pun nanti kita cari hikmahnya. Tapi jangan terus buat. Itu pun kalau dikaitkan dengan minum air zam-zam, sunnahnya juga berdiri, itu beda lagi. Nah itu, jadi akhirnya kalau buat teori terus akhirnya, nah itu ternyata minum air zam-zam berdiri, ya, itu akhirnya terus bikin teori baru lagi nanti biasanya gitu. Benturan akhirnya, bukan melengkapi sunnahnya tapi berbenturan dengan sunnahnya itu. Ya itu. Jadi nggak perlulah kita sebuah sunnah itu atau sebuah syariat, aturan syariat lalu dipaksakan untuk ada penjelasan ilmiahnya. Ya. Sami nawal pesannya. Ya, gitu. Jadi kenapa dilakukan atau kenapa dihindari? Ya kan itu sunnah. Itu cukup insya Allah. Oke, teman-teman, mudah-mudahan menjawab keresahan yang terjadi. Mungkin ada itu juga ya, buat teman-teman yang jadi admin media sosialnya lembaga-lembaga yayasan atau instansi resmi itu ya dicek dulu lah, konsultasikan dulu lah dengan pakar-pakar yang terkait lah, jangan asal posting, membahayakan umat soalnya. Ada penutup nggak, Dok? Tambahan lagi? Ya, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan semoga masyarakat kita semakin cerdas. Ya. Itu. Dan ini momen Lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu karim. Dan mohon dikoreksi, mohon dimaklumi konten perdana. Nanti tayang apa enggak ya? Oh iya. Kalau tayang. Sekalian ini ya, minta masukan. Kira-kira topik apa yang mau dibahas lagi? Ya, silakan tulis di kolom komentar atau silakan langsung japri ke nomor adminnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dari Dr. Heri Syahbana. Kita lanjutkan di sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.